Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raliza Septiana dengan NPM 2578-2050. Saya dari kelas TRI 2B. Di sini saya akan mengerjakan sebuah hands-on. Di sini saya disuruh untuk menjelaskan logika kode program untuk setiap latihan. Jadi ada 3 latihan, yaitu latihan 1-3 dengan menunjukkan source kode yang diambil langsung dari git text dengan perintah git fetch. Oke, pertama-tama kita masuk ke terminal. Lalu kita masukkan ini, pertama kita lihat git tag-nya dulu. Nah, di sini saya sudah membuat 3 tag, yaitu ada latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Langsung aja git fetch origin latihan 1. Oke, selanjutnya kita bakal lihat kode yang ada di latihan 1, yaitu di file agen. Kurang. Nah, ini jadi di baris pertama ini ada import socket, yang dimana import socket ini nih untuk mengimpor modul socket yang menyediakan fungsi-fungsi untuk komunikasi jaringan. Nah, kemudian di sini ada host 127.0.0.1, kemudian portnya 9999. Jadi itu tuh artinya agen itu cuma bisa diakses dari komputer yang sama dengan port yang 999. Sebenarnya angka 999 ini bebas asal nggak tabrakan sama program yang lain. Kemudian di sini saya membuat objek socket, yaitu AV-INET, yang dimana dia ini pakai IP address versi 4. Terus ada socket sockstream. Jadi dia itu pakai protokol TCP. Nah, jadi protokol TCP itu buat mastiin data itu terkirim secara berurutan. Kemudian di sini ada fungsi bin. Jadi fungsi bin ini nih buat mengikat soket ke alamat IP dan port bin itu kayak dia itu buat ngikat soket ke alamat IP sama port yang udah ditentuin. Nah, parameternya itu berupa tuple yang isinya host sama port. Kemudian ada server listen 1. Jadi server listen ini tuh buat nandain kalau si soket ini nih bisa nerima koneksi yang masuk. Jadi, nah, angka 1 ini dia itu parameter backlog. Apa sih parameter backlog? Ya, yaitu jumlah maksimal antrian koneksi yang menunggu, seperti itu. Kemudian di sini program nyetak agen aktif menunggu instruksi otomatisasi di port 99. Di mana program ini tuh mencetak pesan bahwa si agen itu lagi aktif dan dia lagi nunggu koneksi dari si controller. Terus di sini ada accept. Apa sih bahasa accept? Ya, accept. Yang mana accept ini tuh artinya program dia tuh harus berhenti. Nggak harus. Sebenarnya accept ini nih program tuh bakal berhenti sampai ada controller yang connect. Nah, ketika ada koneksi, si accept ini nih ngembaliin 2 nilai, yaitu
si client socket buat berkomunikasi sama klien, sama address itu isinya alamat IP sama port controller. Terus di sini ada print mengirim pesan session, yang dimana dia itu artinya udah dimulai dan lengkap dengan alamat controller. Kemudian ini agen itu ngirim pesan session ready. Jadi ini respon dari si agen ke controller. Nah, huruf B depan session ini, dia itu string yang menandakan bahwa ini tuh adalah bytes. Jadi, soket itu cuma bisa ngirim data dalam bentuk bytes. Terus, di sini ada client socket close. Jadi, saya menutup client dengan client socket. Jadi, saya menutup client socket ini buat mengakhiri koneksi untuk memberikan resource. Kemudian kita bakal lihat kode yang di controller. Nah, ini ding. Mana tadi ini sama kayak yang di agen ini juga. Terus si host sama port ini nih harus sama kayak yang di agen tadi biar mereka tuh saling terhubung. Terus di sini controller ini terus ini program nyetak menghubungi remote agen. Terus di sini ada soket client dengan konfigurasi yang sama kayak di agen. Habis itu di sini ada client connect. Jadi dia tuh digunain buat melakukan koneksi aktif ke si agen. Nah, parameternya berupa tuple sama yaitu host sama port. Terus setelah koneksinya berhasil, program tuh bakal nyetak ini sesi terhubung gitu. Terus di sini ada client receive 1024 yang dimana dia ini buat digunain untuk menerima pesan dari si agen. Nah, parameter 1024 ini dia ini ukuran buffer yang ada di dalam bytes. Terus di sini ada responnya. Nah, ini respon dekode. Jadi pesan yang diterima itu masih dalam bentuk bytes. Jadi nggak perlu jadi perlu didekode dulu dengan kode dengan ini fungsi dekode kurung biar jadi string. Nah, terus baru dicetak ke outputan. Terus di sini saya menutup koneksi dengan client close. Oke. Di sini kita jalanin yang pakai ini aja terminal baru. Kita coba jalanin. Ini kita buka lagi terminal yang kedua. Nah, ini sesinya udah terhubung. Kita coba lihat yang di
sini. Nah, yang di agen juga sama. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di latihan 1. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk yang latihan 2. Kok dia nggak sama ya seperti yang ada di sini? Ini malah yang di latihan 1 harusnya seperti ini. Mohon maaf Ibu, mungkin saya menjelaskannya dari GitHub karena saya juga nggak tahu kenapa yang muncul yang di latihan 1. Oke, di latihan 2 ini tuh dia tuh cuma modif dari latihan 1. Ininya tetap sama, tetap mengimport modul soket, terus host sama portnya tetap sama. Yang membedakan itu hanya mana ya? Di si accept. Nah, si accept ini kalau di sini kan dia nunggu koneksi dari si controller. Nah, terus dia bakal cetak sesi dimulai kan, lalu mengirim session ready. Session ready. Terus di sini kan mana tadi? Nah ini seharusnya nggak pakai docstring tapi terlanjur. Jadi karena di sini di recipe 10.24 itu karena datanya itu masih berbentuk bytes. Saya dekode jadi saya ubah dengan dekode jadi string. Jadi data yang tadinya bentuknya bytes sekarang jadi string. Nah, ini tuh adalah deserialization. Nah, setelah saya pisahkan string menggunakan split ini, perintah split ini, karena format inputnya itu port task command. Nah, hasilnya disimpan di list parts. Saya unpack ke variabel port task command, lalu mencetak hasil eksekusi. Nah, sebenarnya di latihan 2 ini cuma nambahin cuman menambahkan ini ya, instruksi mentah ini kan. Terus ini dia ngubah data yang bentuknya bytes jadi string, terus dia misahin data berdasarkan karakternya seperti itu. Kemudian untuk yang kita coba yang controller deh.
System controller bisa pakai fetch itu. Show latihan 2. Nah, yang ini malah bisa. Yang apa ini? Yang controller. Oke. Jadi di controller ini tuh sama aja, cuman dia nambahin ini input task dari user. Jadi user ini dimintain masukin task. Nah, task ini masih bentuknya string gitu kan. Nah, saya encode, saya ubah jadi bytes pakai perintah task encode. Nah, kemudian saya raw bytes yang akan saya kirim. Oke, kita coba jalanin yang agen dulu, kemudian yang controller. Oke, ini kita masukin apa di sini perintahnya. Ini kita masukin sama aja sih, masukinnya tuh kayak yang tadi itu di tuh push config VLAN 1. Nah, di sini dia ngirim task byte-nya ke agen. Nah, di agen dia bakal kasih tahu nih, nah ini instruksi mentahnya B. Terus di sini hasilnya seperti ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di latihan 2. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan untuk latihan ke-3. Seperti biasanya, git fetch origin latihan 3. Git show latihan 3 agen. Ini tuh kayak nggak lengkap gitu loh. Oh, ini tuh ininya apa namanya sih? Modifnya. Oh, ternyata di sini muncul tuh modifnya ya. Oke, jadi di latihan 3 ini di bagian ini saya menambahkan import reading biar di sini saya nambahin import reading. Di sini ada import socket sama import reading biar komunikasi jaringan dan trading itu membuat multi thread. Jadi tuh host sama portnya sama, terus ini aktif kontaknya 0. Habis itu ini aktif controller itu apa tuh namanya, variabel global yang membuat
ngitung jumlah controller yang lagi terhubung. Nih, dimulai dari 0. Terus di sini ada saya buat fungsi handle di bagian modifnya itu ada fungsi handle client. Yang dimana fungsi ini tuh dijalanin oleh setiap thread. Nah, parameternya itu client socket, dia buat komunikasi, terus address itu alamat controllernya, habis itu thread name itu untuk nama thread, terus apa lagi nih, ada global aktif. Ini ada global aktif, jadi ini tuh saya buat karena buat mengubah nilai variabel global seperti itu. Habis itu saya nyetak mana sih, nih saya mencetak apa namanya, menangani controller seperti itu. Terus mana lagi, ini saya pakai resivi client socket resivi 10.1024 decode, yang dimana data yang diterima dalam bentuk bytes itu tuh langsung saya decode jadi string. Nah, terus saya pisahin pakai split karena format inputnya port, task, sama command apa sih ya itu bacanya. Terus nyetak hasil apa namanya, ini saya tutupkan. Terus itu di apa namanya, saya cetak hasil parsing task replace dari sini yang tanda koma itu buat ngubah underscore jadi spasi biar lebih rapi gitu. Misalkan nih contohnya kayak push config garis bawah config, nah nanti diubah jadi push spasi config kayak gitu. Jadi apa tuh namanya, garis yang bawahnya tuh nggak ada kayak gitu. Habis itu saya tutup koneksi dengan client socket close. Habis itu di sini ada active controller, saya kurangi 1 karena jika sudah 0 artinya itu udah nggak ada controller yang terhubung. Nah, jadi saya cetak di sini, saya cetak pesan semua controller selesai seperti itu. Habis itu apa lagi ya, itu di sini ada sebentar, ini saya lupa. Sebenarnya ini harusnya apa namanya, apa tadi, keluarannya itu harusnya banyak ya. Maaf di sini karena nah ini harusnya keluar semua, cuman nggak tahu kenapa dia cuma sampai sih server socket sampai sini doang. Dan nah ini ada
server socket listen. Tadi kan isinya itu berapa tadi? Isinya itu 1. Nah, di latihan 5 ini dia server listen itu 5. Yang artinya agen itu siap menerima koneksi dengan maksimal 5 antrian. Seperti itu. Kita coba jalanin aja ya. Oke, setelah ini nah ini misalnya apa tadi? Config nah dia ngirim nih kan hasil ini dalam bentuk byte itu instruksi mentah itu ke sini. Nah, dan di sini berhasil tuh kan. Tadi kan kita udah ngasih kayak ngubah garis bawah itu jadi spasi. Nah, samanya seperti ini. Gitu. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di latihan 3. Lanjut di latihan 4. Di sini saya akan melanjutkan di latihan 4. Yang dimana di latihan 4 itu disuruh nunjukin secara live modifikasi pada sistem, dimana agen itu hanya akan memproses task jika diawali dengan prefix auto task. Terus, jika data yang masuk tidak memenuhi kriteria prefix, program harus meraise exception authorized task protocol, menampilkan kesalahan di terminal, dan secara otomatis memutus koneksi soket. Oke. Jadi di sini kan kita disuruh buat kodenya secara live. Berarti kita ini yang latihan 3. Jadi kita bisa modif. Ini hapus aja ya. Seringnya karena kata ibu itu nggak perlu, kata Bu Nurul nggak perlu. Nah, di sini setelah import reading, saya bakal nambahin sebuah kelas ini mana ya? Ini unauthorize task protocol. Nah, jadi di sini saya bakal nambahin unauthorize task protocol yang dimana ini mewarisi dari exception. Jadi kelas ini tuh sebagai exception custom untuk task yang tidak valid. Kemudian ini host, ini masih sama, nggak ada yang diubah. Kita ubah di bagian nah
setelah print ini kita tambahin try. Jadi saya memulai blok try, kemudian di sini saya tadi kan di latihan 3 itu saya nggak ada respon kayak session ready gitu kan, kayak di latihan 1 sama 2 karena mungkin kehapus. Jadi di sini saya bakal tambahin client socket session ready. Ini apa sih? Oke. Nah, yang ini biarin, nggak perlu ada yang diubah. Nah, di sini saya bakal nambahin if not data. Ini saya ketik dulu baru nanti saya bakal jelasin gitu. Not data return. Oke. Jadi maaf ya bro, auto tas kita pakai rice ini. Tas Oke. Jadi di sini tuh ini tuh inti dari modifikasi. Jadi saya bakal cek apakah task di awal yaitu auto task ini. Jadi saya bakal ngecek di awal dengan auto task.
Kemudian jika tidak, dia pakai yang raise exception seperti itu. Kemudian split ya, and clients. Nah, sini kita nambahin client socket send ini ya. Jadi ini tuh gunanya misalnya kita udah masukin task yang kita mau gitu kan. Nah, ini tuh bakal kayak istilahnya kita masukin daftar nama nih. Nah, daftar nama itu udah berhasil gitu didaftarin seperti itu. Ya, kemungkinan kayak gitu. Terus di sini kita pakai accept. Print sini kita print error. Street terjadi. Ini tuh kayak pesan errornya gitu loh. Nah, pesan errornya tuh unauthorize task protocol terjadi gitu. Jadi terus ini apa sih? Terus kita print lagi. Name. Sini kita tolak apa tadi? Koneksi ditolak secara paksa oleh sistem. Koneksi ditolak secara paksa oleh sistem. Oke. Tuh kita pakai accept lagi. Ini nah ya, ini yang dari latihan 3 tuh latihan 3 ke bawah itu gak ada yang diubah. Itu ada yang diubah lagi. Oh ini docstringnya hapus saja karena harusnya nggak pakai docstring. Kita coba
Nah, block accept ini tuh buat menangani exception. Jadi saya ngeprint pesan error ini. Terus di mana ya? Ya, yang ini tadi tuh. Ini buat dikirim ke controller yang task accepted. Pas kita habis masukin task, nah dia bakal ngirim ini ke controller gitu. Terus itu di mana ya? Kemudian di sini ya. Oh, ternyata ini ada yang kurang. Harusnya di sini tuh exception as a. Nah, oh salah dong. Yang ada yang benar. Ini tinggal tambahin aja sih sebenarnya bawahnya, tinggal print apa ya? Treatment to error. Nah, ini. Kemudian kita tambahin finally. Nah, finally itu isinya ini. Ini harusnya ini gak sih? Controller semua controller selesai. Ini aja lah ya. Apalagi ini udah. Agen ini udah. Ini juga nggak ada yang diubah. Oke. Ini udah apa namanya? Udah selesai. Di sini yang dimodif itu dia cuma nambahin try accept sama si finally ini. Itu aja. Oke, kita save. Terus kalau untuk di salah. Kalau untuk di kalau untuk di controller kayaknya nggak ada yang diubah sih. Iya. Ya,
yang di controller ini. Tapi coba kita jalanin dulu aja lah ya. Salah. Kita coba jalanin aja dulu. Plus print line 30. Itu di agen ding ya. Line 30. Oh, di sini nih. Di line 30. Oh, ya harusnya sini. Kita coba lagi. 30 are finally agak ribet. Oh, di accept ini tuh yang ini lebih maju di sini. Nah, ini tuh ini. Aduh. Gini gak sih? Kita coba. Nggak tahu sih ini udah benar atau belum, tapi coba aja. Nah, baru bisa. Oke, habis itu kita jalanin yang controller. Kan di contohnya itu, di contohnya itu kayak latihan dikit itu kan dia dibedain gitu kan, kayak controller A, controller B. Nah, di sini nih mohon maaf ibu, saya nggak pakai controller A, controller B, jadi dia kayak langsung controller kayak gitu. Maaf ibu atas ketidaktelitian saya. Oke, sini kita coba tes apa tadi? GE6 1 config VLAN 1. Aduh, ini kenapa ya? Sebentar. Kayaknya yang di controller ini ada yang salah sih. Coba lihat ini controller. Ini harusnya nggak pakai. Oh, ini masih yang ketiga. Oh iya, ini kan masih yang ketiga. Gitu, berarti ini hapus aja ini. Terus di sini dia nggak pakai ini lagi.
Ini aja nggak sih? Gini aja nggak sih? Harusnya. Tapi kita coba-coba dulu aja lah ya. Ini code record nggak? Oh, ke record. Kirain nggak pencet. Kita coba yang controller. Oh iya bener. Nah yang di ini itu kayak masih sama kayak di latihan 2. Kalau latihan 3 tadi kan pakai yang sanding gitu kan. Ini kita coba aja. 1 push. Ini ngetes aja ya, ngetes dia tuh nangkep errornya atau enggak gitu. Dengan 1. Kok dia nggak ada yang task accepted itu. Tapi kita coba lihat di sini. Kenapa ya? Kita coba ya. Kita buka lagi. Ini biar nggak terlalu banyak. Udah begini padahal. Coba kita jalanin lagi. Aduh. Tadi ada beberapa yang saya modif sedikit. Saya tambahin remote again. Terus kita controller. Nah ini ada session ready nya. Kita coba jalanin. Ini nggak tahu bisa atau enggak. Harusnya bisa. Oke, kita coba lihat. Nah, sini kan dia fokusnya buat nangkep error kan, yang unauthorized task protocol terjadi. Nah, di sini dia udah ada nih pesan errornya. Nama threadnya thread 1. Misal nih kita mau cek yang kita mau cek yang ini nih. Kita coba dulu aja. Kita lihat. Nah, sama. Jadi kalau misalkan dia udah muncul error unauthorized
task protokol terjadi, dia tuh koneksinya langsung diputus. Nah, dia seperti yang ada di sini nih, menampilkan kesalahan di terminal dan secara otomatis memutus koneksi soket. Yang program harus meraise exception unauthorized task protocol. Nah, kalau dia udah meraise exception ini, dia tuh bakal nampilin kesalahan kan di terminal. Nah, secara otomatis dia bakal memutus koneksi soket. Seperti itu. Terus di sini juga udah keluar ya. Tadi juga ada tulisan dia tuh ada tulisan juga saat koneksi ditolak secara paksa oleh sistem. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di latihan 4. Terima kasih, kurang lebihnya atau ada yang tidak jelas saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.